Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Seperti biasanya kita akan melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita beribadah, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa fokus beribadah. Dan Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah berdoa dan tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke adik-adik, mari kita angkat pujian kita dari awal. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Baik adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, kita telah memuji, telah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita, pemikiran kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, mari kita angkat pujian kita yang berjudul Sungguh Besar Setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Baiklah adik-adik, mari kita akan pujian kita ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Haleluya. Glory bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Glory bagimu. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian firman-Mu Tuhan. Firman
firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, Tuhan, dengar firman-Mu. ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semua. Abang yakin dan percaya kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Dan abang yakin adik-adik yang juga datang di gereja hari ini juga bisa menyaksikannya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebuah cerita yang akan abang bawakan, yuk kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangannya, kita ambil sikap tunduk di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dari minggu yang lalu sampai pada minggu ini. Siang ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab yang disampaikan oleh Bang Nando. Tuhan berkati kami semua supaya firman ini boleh tinggal dalam hati kami dan kami lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berkati hati dan pikiran kami supaya kami mau duduk manis, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan fokus dan bersuka cita karena firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Wah, kalau abang lihat dari sini ya, udah ganteng-ganteng semua, udah cantik-cantik semua kayaknya ya. Udah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi udah dibawain pujian sama Kak Oka sama Kak Pera ya. Semangat semua kan, bersukacita ya dalam pujian, dalam menyembah, bersemangat memuji Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan ya. Nah, sekarang sudah tadi puji Tuhan, menyembah Tuhan, sekarang kita mau duduk manis. Kita mau mendengarkan sebuah cerita tentang sebuah tabut ya, sebuah tabut yang ini merupakan tabut dahsyat ya, sebuah benda peti yang ternyata sangat dahsyat di bangsa Israel. Oke? Baik, semuanya boleh duduk dengan tenang. Kita akan mulai cerita kita. Nah, adik-adik semua, di Israel dulu ada sebuah tabut. Ya. Tahu tabut? Dinamakan tabut perjanjian, ya. Dia bentuknya seperti sebuah peti, ya, sebuah wadah, sebuah peti yang itu dibuat untuk tempat menyimpan apa? Ya, ini adalah kita lihat adik-adik bisa lihat ya. Seperti ini bentuk tabutnya. Nah, ini digunakan oleh bangsa Israel pada waktu itu untuk menyimpan 2 loh batu, roti mana, tongkat Harun dan gulungan kitab Taurat. Ya. Jadi seperti ini bentuknya nih. Seperti ini bentuknya. Ini adalah tabut perjanjian Allah. Ya, dibuat, didesain dan di dalamnya diletakkan 2 loh batu yang waktu itu Tuhan berikan berisi 10 perintah Allah. Ya, yang diberikan kepada Musa. Nah, diletakkan di dalam itu lalu bersama dengan tongkat Harun, beberapa keping roti mana dan gulungan kitab Taurat, ya. Kalau untuk lebih spesifiknya, tabut ini dibuat dari kayu ya, dari kayu yang namanya itu jenis kayu penaga. Itu panjangnya 125 kali 75 kali 75. Tetapi walaupun dibuat dengan kayu penaga, tabut ini dilapisi dengan emas, ya, dengan emas. Jadi nggak kelihatan kayunya. Walaupun dia bentuknya peti, dibuat dari kayu, tapi dia dilapisi emas, ya. Nah, ini dulunya
merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi tabut ini adalah sebuah lambang bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, dan tidak sembarang orang yang bisa melihat atau langsung bertemu dengan tabut ini. Ada satu suku di Israel yang ditugaskan memang untuk menjadi penjaga dari tabut ini. Suku apa? Ya, suku Lewi. Suku Lewi memang ditugaskan khusus untuk menjaga tabut ini. Nah, kita mau berbicara mengenai bahwa bercerita tentang bagaimana tabut bangsa Israel ini ternyata direbut oleh satu bangsa. Bayangkan, ini sebuah tabut atau sebuah benda yang dianggap sebagai adalah lambang hadirnya Allah di tengah-tengah bangsa itu ternyata direbut oleh bangsa lain. Ya, bagaimana bangsa itu kehilangan Allahnya, direbut oleh bangsa lain. Tapi kita akan lihat bagaimana nasib dari bangsa yang merebut tabut itu dari bangsa Israel. Oke, kita masuk ceritanya. Jadi pada saat itu bangsa Israel pergi ya melawan sebuah bangsa. Tahu bangsa apa? Bangsa Filistin. Ya. Jadi dari perkemahan mereka di seberang sana, ya di seberang sana bangsa Filistin sudah standby ini, mengatur strategi untuk berperang. Oke? Bangsa Israel dari sini sudah mengatur strategi. Kita nanti perang gini, kita nanti perang gini. Bangsa Filistin juga ngatur nih, kita nanti perang gini, kita perang gini. Kalau dulu perangnya itu yang langsung saling tabrakan buat bar gitu. Ya, bawa pedang, bawa kayu, bawa tameng gitu. Ya, langsung di padang pasir pertempuran itu mereka saling bertempur semua. Ya, jadi bangsa Filistin di sana sudah siap-siap, bangsa Israel di sini sudah siap-siap. Mulailah peperangan yang pertama. Pecahlah perang ini. Saling pukul, saling tusuk, saling bunuh semuanya satu sama lain dari bangsa Israel dan bangsa Filistin. Tahu siapa yang menang? Bangsa Israel atau Filistin? Sayang sekali, kali ini bangsa Israel kalah. Ya. Mereka kembali ke kemah mereka. Ada sekitar 4.000 tentara Israel tewas pada pertempuran itu. Bangsa Filistin menang. Sisa dari tentara Israel itu kembali ke perkemahan. Udah berdarah-darah, udah luka, ya kan, nahan malu lagi kembali karena kalah. Mereka datang ke perkemahan mereka lari-lari. Terus pergi mereka lah ke tetua-tetua mereka, ya, yang ada di perkemahan. Kita kalah. Dia sampaikan pada istilahnya kalau kita bilang pejabat-pejabat perangnya lah gitu, ya. Orang-orang tua-tua ahli-ahli perangnya. Para prajurit yang sudah kalah datang lari terengah-engah. Kita kalah Tuan. 4.000 dari bangsa kita telah tewas dalam pertempuran ini. Bangsa Filistin menang besar. Baru tua-tuanya datang. Kenapa kita bisa kalah ya? Kenapa kita harus kalah dalam pertempuran ini? Lalu salah seorang tua berkata begini, baiklah engkau menjemput tabut perjanjian Allah dari Silo, bawalah ke sini. Karena bagi bangsa Israel, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah. Dan mereka yakin ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka, mereka pasti menang. Ya, mereka yakin. Karena para tetua sudah berkata begitu, pergilah para prajurit itu untuk menjemput tabut perjanjian. Ya, mereka pergi menjemput tabut perjanjian ke Silo. Nah, ketika sampai di Silo, mereka bertemu dengan dua orang yang biasa ya menjaga tabut perjanjian, yaitu Hafni dan Pinehas. Hafni dan Pinehas ini adalah anak dari Imam Eli, ya. Dia yang berada di atas kerub. Nah, setelah disampaikan bahwa mereka mengalami kekalahan dan para tua-tua meminta supaya tabut perjanjian ini dibawa ke tempat markas mereka atau perkemahan perang mereka, maka dibawalah tabut ini, ya. Dibawa dan di atas kerub itu ada Hafni dan Pinehas, ya. Dia sebagai penjaga dari tabut ini dan diutus untuk mendampingi tabut ini sampai ke perkemahan. Mereka berdua adalah anak dari Imam Eli. Pergilah para prajurit ini membawa tabut perjanjian. Ujuk. Pergi, dibawa ini. Berat tapi harus dibawa.
Dalam hati mereka pasti menang, pasti menang, pasti menang. Belum sampai lagi di perkemahan, prajurit Israel sudah melihat lambang-lambang atau tanda-tanda tabut itu akan datang. Salah satu prajurit itu berteriak, "Tabut perjanjian datang! Tabut perjanjian datang!" Semua sukacita, haleluya! Tabut perjanjian datang, kita pasti menang, kita pasti menang. Hebohlah semua perkemahan bangsa Israel. Semua ribut, semua bahagia, sukacita. Ada yang menari, ada yang mengangkat pujian, ada yang senang. Sampai katanya itu menggetarkan bumi dari pujian-pujian mereka. Bayangkan dari sukacita mereka itu dikatakan menggetarkan bumi. Ya, sukacita mereka itu. Ketika mereka bersukacita, ketika mereka merasakan, akan menang. Tiba-tiba terdengarlah oleh bangsa Filistin. Ada apa? Kenapa sepertinya saya mendengar ada sukacita atau suara yang begitu besar, atau sukacita sorak-sorai, kata bangsa Filistin. Ternyata setelah diselidiki, setelah prajurit Filistin berkata, "Tuan, ternyata mereka sudah membawa tabut perjanjian." Ketakutanlah bangsa Filistin. Mereka sudah bawa tabut perjanjian. Mereka sudah bawa tabut Allah ke perkemahan. Kita pasti kalah, kita pasti hancur. Tapi salah seorang dari prajurit pemimpin dari perang itu berkata apa? Tenanglah, ya. Tenanglah, kita akan mempersiapkannya. Ya. Kita bisa baca ya, Abang coba baca di 1 Samuel 4 ayat 8 ya. Biar kita lihat bagaimana takutnya bangsa Filistin. 1 Samuel 4 ayat 8. "Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini?" Ini ketika mereka tahu ternyata bangsa Israel sudah datang membawa tabut perjanjian. "Celakalah kita, siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang-orang Mesir dan berbagai tulah di padang gurun." Tapi ingat yang Abang bilang tadi, ternyata ada satu pemimpin yang berkata begini, "Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin." Ayat 9 ya. "Supaya kamu jangan menjadi budak Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Ketegaran hati bangsa Filistin ini ternyata membuahkan hasil. Ya. Bangsa Israel senang, bahagia. Tabut perjanjian sudah datang, hore! Ya, kita akan menang. Mau berapapun kita akan menang. Siapapun lawan kita menang. Mereka terbuai senang, mereka terbuai dengan tabut perjanjian. Tapi mereka tidak membuat strategi yang bagus mungkin ya. Lalu sementara bangsa Filistin yang sudah mulai ketakutan, mereka punya gairah yang mengatakan bahwa kamu harus jadi laki-laki, jangan mau menjadi budak, berperanglah sebagai laki-laki. Membuat mereka semakin teguh bangsa Filistin. Setelah itu mulailah perang yang kedua. Ya, perang yang kedua. Turun lagi ke medan tempur. Ya, dari Filistin maju, dari Israel maju ke medan pertempuran. Bangsa Israel pikir karena mereka sudah bawa tabut perjanjian mungkin mereka bisa menang. Tapi ternyata adik-adik semua, kita tidak menyangka lebih parah dari yang pertama. Yang pertama tadi berapa yang tewas? Sekitar 4.000 ya. Nah, sementara di perang yang kedua ini mereka kalah telak. Ya, kalah telak. Lebih hampir 30.000 orang tewas dalam pertempuran yang kedua. Mengerikan. Termasuk 2 orang anak Imam Eli. Siapa tadi? Hofni dan Pinehas. Ya. Mereka berdua ikut tewas dalam pertempuran itu. Dan yang sangat disayangkan yang menjadi inti cerita kita pada hari ini, pada saat kekalahan itu bangsa Filistin merebut tabut perjanjian Allah dari Israel. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Yang sangat mencengangkan dari prestasi seorang orang Filistin. Mereka mengalahkan bangsa Israel walaupun sudah membuat tabut perjanjian Allah. Bahkan anak Imam Eli tewas dalam pertempuran itu. Ya. Tabutnya dibawa pergi sama Filistin. Bayangkan kekalahan mereka. Salah seorang prajurit
Israel habis dibantai, semua habis dibantai. Satu orang berhasil lari, bajunya sudah sobek-sobek, badannya penuh luka, penuh darah, ya. Celananya udah sobek-sobek, lari terengah-engah. Dia melarikan diri, ya, ingin menyampaikan sesuatu. Dia pergi ke Silo dengan terengah-engah, dia berusaha lari dari kejaran prajurit itu. Satu orang itu lolos dan sampailah dia di Silo. Di Silo bangsa Silo sudah melihat, wah, itu kan prajurit yang berperang. Kenapa dia berlari-lari? Kenapa dia berdarah-darah? Kenapa hanya sendiri? Mana yang lain? Orang mulai bertanya-tanya di bangsa itu ketika melihat dia berlari. Lalu Imam Eli yang ada di Bait Suci waktu itu sudah tua, umurnya sudah lanjut 93 tahun. Dia nggak bisa ngelihat lagi tapi bisa mendengar. Dia lihat, ada apa ya? Kok sepertinya bangsa saya ribut ya? Dia dengar, kenapa ya? Kok ada ribut ya? Ada ribut ya? Lalu si prajurit yang berhasil kabur tadi berlari terus. Dia pergi ke tempat Imam Eli. Dia tersungkur di kaki Imam Eli dan berkata, Imam Eli, bangsa Israel telah kalah. Anakmu Pinehas telah tewas. Ya, anakmu Pinehas telah tewas bersama dengan Hofni. Imam Eli masih, ya, oh kenapa? Tapi ketika si prajurit berkata, dan tabut perjanjian Allah telah direbut oleh bangsa Filistin, maka terkejutlah Imam Eli. Karena umurnya yang sudah tua dan badannya yang sudah bungkuk, Imam Eli tersungkur, jatuh dari kursinya dan kepalanya langsung mengenai lantai dan langsung patah, meninggal, tewas. Pada saat disampaikan bahwa anaknya meninggal, Imam Eli masih bisa bertahan, menahan hatinya walaupun sedih. Tapi ketika dikatakan bahwa tabut perjanjian Allah telah direbut oleh bangsa Filistin, dia langsung tersungkur, lemas dan jatuh dan meninggal di tempat itu. Umurnya pada saat itu adalah 93 tahun. Kita coba baca di 1 Samuel 4 ayat 16 ya. Bagaimana dia menyampaikannya. Ya, di 1 Samuel 4 ayat 16. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku berlari dari medan pertempuran. Bayangkan, dia seorang prajurit yang baru kali ini selama pertempuran, dia baru kali ini lari dari medan pertempuran. Ya, selama ini gak pernah lari. Lalu bagaimana keadaannya? Kata Imam Eli. Dia mengatakan, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahannya besar, telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas. Ya, masih jeda nih. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebut tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang di kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Ya, itu ketika direbut. Nah, kebetulan pada saat itu menantu dari Imam Eli yang meninggal ini, atau istri dari pada anaknya Eli sedang hamil tua. Istri dari Pinehas sedang hamil tua. Nah, karena dia sudah mendengar itu, kebetulan dia hamil, lahirlah seorang anak laki dan ia menamainya apa? Dia memberi nama anaknya itu adalah Ikabod. Ikabod yang artinya adalah telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ya. Sebab tabut Allah telah dirampas. Dia memberi nama anaknya Ikabod. Itu menantu dari atau istri dari Pinehas yang mati pada saat pertempuran. Ya. Kita lanjut. Setelah bangsa Filistin menang, tabut kemudian dibawa oleh bangsa Filistin. Ya. Nah, disinilah bangsa Filistin boleh berbangga nih. Wow, kita menang. Kita dapat tabut perjanjian Allah. Kita dapat Allahnya Allah bangsa Israel. Karena kan bagi orang Israel, tabut ini melambangkan kehadiran Allah. Nah, mereka bahagia. Toh ternyata Israel bisa kalah, ya kan? Tabutnya bisa kita bawa. Mereka bawalah oleh bangsa Filistin tabut perjanjian ini dengan sesuka hati mereka. Mereka bawa ke Asdod, sebuah daerah namanya Asdod, dan mereka masukkan ke sebuah kuil, ya, kuil Dago. Kuil Dago ini adalah kuil tempat dewa bangsa itu menyembah, ya. Jadi tuhannya bangsa itu namanya Dago, dewa Dago. Nah, tabut ini dibawa ke dalam kuil itu dan diletakkan berdampingan sama patung dewa Dago, ya. Jadi patungnya di sini, di sebelahnya tabut perjanjian Allah, ya. Di sebelahnya tabut perjanjian Allah.
dari kuil dagu itu. Ya. Di hari pertama setelah itu diletakkan, oke, letakkan di situ aja kata prajuritnya kan. Oke, diletakkan di situ di dekat kirinya. Oke, oke, pas ya, pas. Oke, letakkan. Pulang mereka. Ini kan dalam kuil nih, dalam kuil adik-adik. Oke, masukkan di dalam. Besok pagi seorang pengawal lewat. Loh, kaget. Dia lihat patung Dewa Dago jatuh dan wajahnya tersungkur ke tanah. Oh, mungkin ini kayaknya angin ini makanya jatuh. Prajuritnya berkata, ini angin, ini jatuh angin ini. Oke, diangkat lagi ke atas. Didirikanlah patungnya. Dah, udah cantik. Kencang juga angin ya, bisa jatuh patung ini dalam hati prajuritnya. Oke, didirikan. Besok pagi jalan lagi. Lebih kaget lagi dia. Ternyata patung itu jatuh lagi menghadap ke tanah. Tapi tangan dan kepala patung itu sudah terlempar ke pintu kuil itu. Ya, di hari pertama cuman jatuh gitu aja, bisa didirikan lagi. Tapi di hari kedua patung itu jatuh rebah menghadap tanah, kepalanya dan kakinya dari patung itu terlempar ke ambang pintu kuil itu. Ya, mereka mulai ketakutan karena itu kan dewa mereka, Tuhan mereka Dago itu. Ya, mereka mulai ketakutan dan ternyata kemudian Tuhan menghajar bangsa Asdod itu dengan apa? Dengan borok-borok. Tahu borok-borok adik-adik? Ya sakit kulit lah seperti itu, tapi dia sangat menyakitkan. Ya, bau busuk menyakitkan. Ya, Tuhan menghajar orang-orang Asdod dengan penyakit borok itu. Ya, dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Lalu karena keadaan semakin buruk, para pemimpin negeri itu berkumpul. Gimana nih? Ini tabut kita ambil, ternyata bangsa kita malah seperti ini, mendapatkan penyakit borok begini. Tuhan kita, dewa kita malah hancur gini. Gimana? Baru diskusi mereka. Yuk diskusi. Akhirnya mereka memutuskannya untuk membawa tabut ini ke daerah Gad. Setelah dari Asdod, dibawalah tabut ini ke daerah Gad. Ya, diangkat dikasih ke daerah Gad. Sampai di daerah Gad, Tuhan lebih dahsyat lagi menekan bangsa Gad. Ya, borok makin menghantam mereka. Semua dari anak kecil, bayi sampai orang dewasa dihantam sama borok ini. Tuhan menghimpit mereka dengan penyakit borok-borok ini. Semua kena gatal, busuk, sakit, nggak nyaman. Kumpul lagi pemimpinnya ya. Semua dihajar ya. Lalu kumpul lagi pemimpinnya. Gimana nih? Udah dari Asdod kita pindahkan ke Gad, Gad malah yang kena. Aduh gimana ini? Ya, pemimpinnya kumpul lagi. Aduh gimana ya? Kemana kita pindahkan tabut ini ya supaya aman ya? Lalu tersebutlah satu daerah lagi yang mereka sebutkan Ekron. Ya, ayolah ke Ekron aja kita pindahkan tabut ini supaya lepas dari bangsa Gad ini penyakit borok ini. Lalu pergilah mereka bawa tabut ini ke Ekron. Belum sampai daerah Ekron, masyarakat atau bangsa Ekron udah lihat, mereka bawa tabut woi. Dia bilang warganya, dia bawa tabut. Nanti kalau tabut itu sampai ke bangsa kita sama kayak mereka jadi borokan. Jangan mau. Dari jauh mereka sudah menolak. Tidak mau. Mereka melawan semua ya, tidak mau. Mereka tidak mau tabut itu dibawa ke Ekron. Ya. Lalu akhirnya setelah 7 bulan mereka diskusi lagi. Mereka diskusi kepada, kalau dibilang sekarang kayak dukun lah ya, kayak orang-orang tetua-tetua, ahli-ahli Taurat, ya para penenung yang tahulah tentang ilmu-ilmu gaib di daerah itu. Mereka minta saran, gimana nih setelah 7 bulan nih, gimana nih? Hancur negeri kita kalau seperti ini, hancur bangsa kita kalau seperti ini. Tabut ini tidak membawa berkat bagi kita ternyata, kata bangsa Filistin. Ya, ternyata malah memberi kita kehancuran bagi bangsa kita. Nah, akhirnya diberikan saran bahwa mari kita kembalikan tabut ini kepada mereka. Ya. Lalu salah satu tetua berkata bahwa persiapkanlah sebuah kereta baru. Ya. Persiapkan sebuah kereta yang baru dibuat ya, dengan 2 ekor lembu yang sedang menyusui tapi tidak pernah diberikan kuk. Ya, berarti ini lembu baru menyusui dan tidak pernah dijadikan alat transportasi atau menarik sesuatu atau diberikan kuk.
dia nggak pernah. Berarti lembu ini masih bersih gitu. Ya. Lalu buatlah 5 tikus emas dan 5 emas berbentuk borok-borok yang kalian alami. Kenapa 5? Karena 5 ini adalah mewakili masing-masing daerah dari bangsa Filistin waktu itu. Ada Asdod, Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron. Jadi diminta membuat 5 tikus dan 5 tikus dari emas dan 5 emas yang seperti borok-borok yang mereka alami gitu. Ya, sebagai bentuk penebusan. Ya. Dan lihatlah kalau lembu itu berjalan sesuai dengan arahnya pulang, maka benarlah itu tuntunan Tuhan. Lalu mereka buatlah dua kereta. Mereka cari lembu yang masih baru menyusui, yang belum pernah kena kuk. Mereka buat emas-emas yang dipesan. Mereka masukkan tabut ke dalam kereta. Mereka letakkan emas ke dalam kereta. Jalanlah lembu ini sendiri. Tapi para pemimpin-pemimpin Filistin dari belakang ikut diam-diam gitu. Supaya mereka tahu ini jalan kereta ini betul ya nanti ke arah sana. Ikuti. Tuk, 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 tuk. Ternyata betul. Lembu itu berjalan ke arah Bet Semes. Ya, ke arah yang benar. Ya, ke arah jalan yang tepat. Lembu itu berjalan menuju Bet Semes, sementara orang Filistin mengikuti dia dari belakang. Orang-orang Bet Semes mulai lihat, wih, seperti itu bangsa Filistin. Tapi di depannya ada kereta membuat tabut. Wih, betapa sukacitanya ketika mereka tahu bahwa hore, tabut perjanjian kembali. Hore, tabut perjanjian kembali. Bersukacita sekali mereka ketika melihat bahwa tabut perjanjian dikembalikan oleh bangsa Filistin. Ya, mereka melihat tabut perjanjian Allah. Lalu ketika kereta itu sampai yang ditarik oleh 2 lembu itu, mereka jadikanlah lembu itu sebagai korban syukuran atau korban sembelihan untuk Tuhan, sebagai korban bakaran. Sementara ketika dilihat oleh raja-raja itu, akhirnya tabut itu sudah kembali ke tangan mereka dan lembu itu sudah dijadikan korban bakaran. Baiklah kita pulang. Pulanglah bangsa Filistin, pemimpin Filistin ini kembali ke daerahnya. Sementara orang-orang di Bet Semes mempersembahkan korban syukuran. Ya, orang-orang Bet Semes memuji Tuhan. Kita lihat di 1 Samuel 6 ayat 20. Di 1 Samuel, orang-orang Bet Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia berangkat meninggalkan kita? Ya, saking senangnya bangsa Bet Semes, ya, melihat itu semua, mereka memuji nama Tuhan. Lalu mereka bilang gini, baiklah kita mengutus seseorang untuk ke Kiryat Yarim dengan pesan bahwa orang Filistin sudah mengembalikan tabut. Hendaklah baiklah kamu jemput tabut ini dan bawa kembali pada tempatnya. Jadi orang-orang Bet Semes berkata, ayo kita utus 1 orang kembali pergi ke Kiryat, ya, Kiryat Yarim. Pergi dan sampaikan pada bangsa itu bahwa tabut sudah dikembalikan oleh bangsa Filistin. Dan baiklah kiranya kamu datang menjemputnya ke sini dan bawa kembali ke tempatnya. Lalu seorang pergi mengutus bangsa ke Kiryat, ya, ke Yarim, pergi menjemput seseorang, pergi dan mereka kembali untuk menjemput tabut ini. Tabut perjanjian kembali ke tangan bangsa Israel. Ya, bagaimana Tuhan membiarkan bangsa Israel kalah, tapi dia tetap berperkara pada orang yang menyerang bangsa Israel. Ya, ketika tabut itu direbut, Tuhan menimpakan segala sesuatu yang buruk bagi bangsa itu. Tapi akhirnya tabut itu kembali ke bangsa Israel. Luar biasa sekali cerita hari ini. Bagaimana pertempuran 2 kali bangsa Israel kalah, ya. Tabut direbut dan akhirnya kembali. Bagaimana bangsa-bangsa itu mengalami borok semua, akhirnya dikembalikan. Ya. Bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan itu penting hadir di tengah-tengah mereka, ya. Bukan hanya tentang kekuatan, tentang hanya bahwa kalau ada Tuhan berwenang, tapi juga mereka tahu bahwa pertolongan itu hanya dari Tuhan, ya. Nah, besok kita akan lanjutkan cerita ini tentang bagaimana orang Filistin kembali kalah, ya. Setelah tabut dikembalikan, ternyata orang Filistin berperang lagi dan kalah, ya. Kalau sebelumnya mereka menang, sekarang mereka kalah. Kita akan lanjutkan cerita ini minggu depan. Dan abang harap semuanya bersemangat, ya. Tahu nih cerita bagaimana Imam Eli meninggal karena mendengarkan kabar tabut yang direbut.
Lalu bagaimana Tuhan berperkara pada bangsa-bangsa yang merebut tabut perjanjian ini. Oke? Puji Tuhan, itu cerita kita hari ini mengenai tabut yang direbut dan dikembalikan ke bangsa Israel. Puji Tuhan, itu cerita kita hari ini. Minggu depan kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana bangsa Filistin kembali berperang, tetapi mereka kalah. Oke? Itu kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, kita semua mau menjadi bangsa yang hebat. Kita semua mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan bukan hanya pada saat perang, bukan hanya saat kesesakan, tapi dalam setiap kehidupan kita terus mengandalkan Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, bukan hanya pada saat kesesakan baru kita mencari Tuhan, tapi dalam setiap kehidupan kita, baik itu suka, duka, dalam keadaan terjatuh maupun bangkit, kita semua, adik-adik semua, itu merasakan bahwa Tuhan memang hadir dan menolong kita. Oke? Sampai di sini cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari Bang Nando. Tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak sekolah minggu yang dahsyat. Terus dukung kita semua. Semoga dalam tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Oke? Kita sudahi, kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan sebuah cerita bagaimana tabut perjanjian Allah direbut oleh bangsa Filistin dan akhirnya kembali kepada bangsa Israel karena Tuhan menimpakan segala yang tidak baik bagi bangsa Filistin. Tuhan, kami mau menjadi bangsa yang kuat, yang tidak hanya mengandalkan Tuhan dalam keadaan kami terjepit, atau pada saat kami sedih, atau pada saat kami merasakan duka. Kami mau mengandalkan Tuhan dan menyatakan Tuhan hadir di hidup kami semua, baik dalam keadaan senang, tertawa, menangis, duka, dipuji, dihina. Kami tetap merasakan Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi terang-terang Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, dan menjadi kebanggaan papa mama kami. Tuhan Yesus berkati kami dalam hari-hari kami, keluarga kami, orang tua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menjagai kami semua, menjauhkan kami dari segala virus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar kami telah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah kasih karunia Tuhan, penyertaan dan damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus menyertai kami semua dari hari ini kekal sampai pada saat Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.